Apakah Anda sering merasa lutut kaku setiap pagi? Atau kaki terasa berat dan nyeri saat hanya berjalan sebentar? Banyak orang di atas usia 65 tahun merasakan hal ini. Rasa sakit di kaki dan sendi membuat aktivitas sederhana jadi penderitaan. Namun, kabar baiknya, ada solusi alami, murah, dan mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia. Saya, Dr. Iriana Winarsih, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, ingin berbagi 7 makanan sehat yang bisa membantu meredakan nyeri kaki dan nyeri sendi. 7 makanan ini bukanlah bahan mahal dari luar negeri, melainkan makanan lokal, dekat dengan kita semua. Beberapa bahkan bisa Anda temukan di kebun belakang rumah. Bayangkan, dengan mengubah sedikit saja pilihan makanan, rasa kaku di lutut bisa berkurang. Bayangkan Anda bisa melangkah ringan, bermain dengan cucu, atau beribadah dengan tenang tanpa rasa sakit. Itulah yang ingin saya bantu wujudkan melalui video ini. Hari ini, saya akan memberikan 6 makanan sederhana, ditambah 1 rahasia khusus di bagian akhir. Rahasia ini bisa membuat khasiat makanan menjadi lebih kuat untuk sendi Anda. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Dan sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe di kanal Iriana Winarsih agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tulis angka 9 di kolom komentar. Jika ada pertanyaan kesehatan lain yang ingin dibahas, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan menjawab semua komentar. Sekarang, mari kita mulai perjalanan menuju lutut yang lebih sehat dan kaki yang lebih ringan. Daun kelor dikenal sebagai pohon ajaib. Bukan hanya cerita, tapi benar-benar terbukti kaya manfaat. Daun kecil berwarna hijau ini mengandung kalsium, zat besi, vitamin C, dan antioksidan yang sangat tinggi. Semua zat itu bekerja sama untuk membuat tulang lebih kuat dan sendi lebih lentur. Banyak orang tua mengeluh lutut kaku, sulit jongkok, atau merasa nyeri saat bangun dari kursi. Salah satu penyebabnya adalah tulang melemah dan peradangan yang tidak terkendali. Daun kelor membantu mengatasi 2 masalah itu sekaligus. Kalsium menguatkan tulang, vitamin C meredakan peradangan, sementara antioksidan melindungi sendi dari kerusakan. Saya ingat seorang pasien saya, Bapak Budi, usia 67 tahun. Beliau rutin minum rebusan daun kelor 2 kali sehari selama 2 minggu. Hasilnya mengejutkan. Lutut yang tadinya sering bengkak mulai terasa lebih ringan. Beliau bahkan bisa kembali berjalan ke masjid tanpa bantuan tongkat. Cara mengonsumsi daun kelor sangat mudah. Ambil segenggam daun segar, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat pada pagi dan sore. Rasanya ringan, segar, dan menenangkan. Selain direbus, daun kelor juga enak dijadikan sayur bening atau ditumis dengan bawang putih sederhana. Anda tidak perlu khawatir soal biaya. Daun kelor mudah tumbuh di halaman rumah atau bisa dibeli murah di pasar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Mulailah dengan porsi kecil, dengarkan tubuh Anda, dan rasakan perubahan dalam 2-3 minggu. Ingat, kelor itu sahabat sendi. Jangan biarkan rasa sakit menghalangi langkah Anda. Mulai besok pagi, coba tambahkan daun kelor ke menu harian. Jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga sendinya. Tempe adalah makanan asli Indonesia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua orang mengenalnya, namun tidak banyak yang sadar bahwa tempe bisa menjadi penolong sendi. Mengapa tempe begitu bermanfaat? Tempe kaya protein nabati berkualitas tinggi, mengandung vitamin K2 alami, dan juga probiotik dari proses fermentasi. Vitamin K2 berperan penting untuk membawa kalsium masuk ke tulang, bukan menumpuk di persendian atau pembuluh darah. Inilah salah satu kunci agar lutut tidak cepat kaku dan nyeri. Banyak orang lanjut usia mengira hanya susu yang bisa menguatkan tulang. Padahal, 1 potong tempe goreng atau tempe kukus bisa memberi manfaat yang sama, bahkan lebih baik. Protein di dalamnya membantu perbaikan jaringan otot di sekitar lutut, sehingga sendi lebih stabil. Saya teringat kisah Ibu Sari, umur 70 tahun.
Beliau sering mengeluh sakit di pergelangan kaki setiap pagi. Setelah mengganti lauk harian dengan tempe, 2-3 potong per hari. Dalam sebulan, beliau bisa berjalan ke pasar tanpa rasa sakit. Senyumnya kembali lebar, karena tidak perlu lagi duduk beristirahat setiap 5 menit. Bagaimana cara praktis menikmati tempe? Sangat mudah. Anda bisa menggoreng dengan sedikit minyak, membuat tempe bacem, atau menumis tempe dengan sayuran. Jika ingin lebih sehat, cobalah mengukus atau memanggang. Yang penting, jadikan tempe lauk tetap, bukan sekadar pelengkap. Harga tempe sangat murah, bisa dibeli di warung dekat rumah. Tidak perlu keluar biaya besar untuk menjaga sendi tetap sehat. Dengan kebiasaan kecil ini, Anda memberi hadiah besar untuk tubuh Anda sendiri. Tempe bikin lutut lebih lentur. Jangan menunggu sampai nyeri semakin parah. Mulai besok, tambahkan 2-3 potong tempe ke piring makan Anda. Jika Anda setuju dengan manfaat tempe, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap memulai langkah sederhana ini. Ikan kembung sering dianggap ikan sederhana. Harganya murah, mudah ditemukan di pasar, dan segar setiap hari. Namun di balik kesederhanaannya, ikan ini menyimpan rahasia besar untuk sendi yang sehat. Ikan kembung sangat kaya akan omega 3. Zat ini terkenal sebagai anti peradangan alami. Bagi orang lanjut usia yang lututnya sering bengkak atau nyeri setelah berjalan, omega 3 bekerja menenangkan peradangan dan membuat sendi lebih licin. Dengan begitu, rasa kaku berkurang dan gerakan jadi lebih ringan. Banyak penelitian menunjukkan, konsumsi ikan kaya omega 3 secara rutin, dapat menurunkan nyeri sendi kronis. Saya pernah mendampingi Pak Ahmad, 66 tahun. Beliau awalnya sulit menekuk lutut saat salat. Setelah rutin makan ikan kembung bakar 2 kali seminggu selama 3 minggu, rasa sakitnya jauh berkurang. Beliau bisa ruku dan sujud lebih nyaman, tanpa meringis. Bagaimana cara terbaik menikmati ikan kembung? Pilih ikan segar, cuci bersih, lalu kukus atau bakar dengan bumbu sederhana seperti bawang putih dan jeruk nipis. Hindari menggoreng dengan minyak berlebihan, karena justru menambah beban tubuh dengan lemak jenuh. Makanlah 2-3 kali seminggu, masing-masing 1 ekor ukuran sedang. Selain omega 3, ikan kembung juga mengandung protein yang memperbaiki jaringan otot, serta vitamin D yang membantu penyerapan kalsium ke tulang. Kombinasi ini membuat lutut tidak cepat aus. Bayangkan sendi Anda seperti engsel pintu, butuh minyak agar tidak berdecit. Omega 3 dari ikan kembung adalah minyak alami untuk engsel tubuh Anda. Ikan kembung murah, tapi kaya manfaat. Mulailah dari besok, tambahkan ke dalam menu keluarga. Rasakan perbedaannya setelah beberapa minggu, ketika langkah Anda terasa lebih enteng. Jika Anda setuju, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba ikan sederhana ini untuk lutut yang lebih sehat. Kacang tanah, atau sering disebut kacang rebus, adalah camilan yang sangat akrab dengan orang Indonesia. Mudah didapat di pasar, murah harganya, dan ternyata menyimpan manfaat besar untuk sendi dan tulang. Mengapa kacang tanah baik untuk sendi? Kacang ini kaya akan protein nabati, vitamin B1 serta mineral penting seperti seng dan tembaga. Protein membantu memperbaiki jaringan otot di sekitar lutut, sementara seng dan tembaga mendukung pembentukan kolagen, yaitu bantalan alami sendi kita. Dengan bantalan yang kuat, gesekan di lutut berkurang, rasa sakit pun mereda. Banyak orang lanjut usia mengganti camilan dengan makanan manis atau gorengan. Padahal, gula dan minyak berlebih justru memperparah peradangan sendi. Kacang tanah bisa menjadi pengganti sehat. Rasanya gurih, mengenyangkan, dan tidak membuat gula darah melonjak drastis bila dimakan dengan porsi wajar. Saya pernah bertemu Ibu Lina, usia 68 tahun. Beliau sering mengeluh nyeri di jari tangan, bahkan sulit menggenggam erat. Setelah mengganti kebiasaan ngemil kue manis dengan segenggam kacang tanah rebus setiap sore, dalam 4 minggu keluhannya berkurang. Jari lebih kuat, dan nyeri berkurang signifikan. Cara menikmati kacang tanah sangat sederhana. Rebus dengan sedikit garam, atau sangrai tanpa minyak.
1 genggam per hari sudah cukup untuk memberi nutrisi pada sendi. Hindari makan berlebihan, karena meski sehat, terlalu banyak kacang tetap bisa membebani pencernaan. Selain itu, kacang tanah juga kaya antioksidan yang melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Hal ini membantu memperlambat proses aus pada sendi seiring bertambahnya usia. Bayangkan, dengan segenggam kacang setiap hari, Anda sedang memperbaiki bantalan lutut Anda secara perlahan. Segenggam kacang, sendi lebih kuat. Mulai besok sore, cobalah mengganti camilan manis dengan kacang tanah rebus. Nikmati rasa gurihnya sambil tahu bahwa Anda sedang menjaga kesehatan lutut. Jika Anda setuju, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap membuat perubahan kecil namun berarti ini. Bayam merah sering kita lihat di pasar tradisional, dengan warna merah ungu yang mencolok. Sayur ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi dan kaki. Mengapa bayam merah penting? Bayam merah kaya zat besi, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan kuat. Zat besi membantu sirkulasi darah lebih lancar, sehingga nutrisi sampai ke sendi dengan baik. Vitamin A dan C bekerja sebagai anti peradangan alami, membantu mengurangi bengkak dan nyeri lutut. Antioksidannya menjaga sel sendi tetap sehat dan memperlambat kerusakan akibat usia. Banyak orang tua mengeluh kaki sering kesemutan atau terasa lemah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya aliran darah dan kekurangan zat besi. Dengan rutin mengonsumsi bayam merah, masalah ini bisa berkurang. Tubuh jadi lebih segar, sendi lebih lentur, dan energi terasa bertambah. Saya teringat kisah Pak Hadi, 72 tahun. Beliau sering merasa betisnya kaku setiap pagi. Setelah rajin makan sayur bayam merah, 2 kali seminggu, hanya dalam 1 bulan, beliau merasa lebih ringan melangkah. Kesemutan di kaki berkurang, dan beliau bisa kembali berolahraga ringan di halaman rumah. Cara menikmati bayam merah sangat mudah. Masak menjadi sayur bening dengan bawang merah dan sedikit garam. Atau ditumis cepat dengan bawang putih. Jangan dimasak terlalu lama agar vitamin tidak hilang. 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk memberi manfaat nyata. Harga bayam merah sangat terjangkau. 1 ikat kecil bisa memberi nutrisi untuk seluruh keluarga. Jadikan ini menu tetap, bukan hanya sesekali. Setiap suap bayam merah adalah langkah kecil menuju lutut yang lebih sehat. Bayam merah lawan nyeri sendi. Mulai besok, tambahkan semangkuk sayur bayam merah di meja makan. Rasakan perubahannya setelah beberapa minggu. Jika Anda setuju, silakan tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang berkomitmen mencoba sayuran sederhana ini demi sendi yang lebih kuat. Minyak kelapa murni atau virgin coconut oil adalah hadiah alami dari alam tropis Indonesia. Banyak orang hanya mengenalnya untuk memasak, padahal minyak kelapa bisa menjadi sahabat bagi sendi yang sering nyeri dan kaku. Apa rahasianya? Minyak kelapa mengandung medium chain fatty acids yang bekerja sebagai anti peradangan alami. Zat ini membantu meredakan bengkak pada lutut dan pergelangan kaki. Selain itu, minyak kelapa juga memberi energi cepat, sehingga tubuh terasa lebih ringan untuk bergerak. Ada 2 cara utama menggunakan minyak kelapa untuk kesehatan sendi. Pertama, sebagai bagian dari makanan. Tambahkan 1-2 sendok makan minyak kelapa murni ke dalam masakan harian. Bisa dicampur ke dalam sayur bening, bubur, atau diminum langsung bersama air hangat. Dengan cara ini, tubuh mendapat nutrisi dari dalam yang membantu mengurangi nyeri. Kedua, gunakan minyak kelapa sebagai olesan luar. Pijat lembut lutut atau sendi tangan dengan minyak kelapa sebelum tidur. Efek hangatnya membuat otot lebih rileks dan sendi lebih lentur di pagi hari. Banyak orang lanjut usia merasa tidurnya lebih nyenyak setelah melakukan pijatan sederhana ini. Saya pernah mendampingi seorang pasien, Ibu Ratna, 69 tahun. Beliau mengalami lutut kaku setiap bangun tidur. Setelah rutin mengoleskan minyak kelapa murni dan menambahkannya sedikit dalam makanan, dalam 3 minggu beliau bisa bangun pagi tanpa rasa sakit berlebih. Beliau bahkan mulai kembali senang berjalan santai bersama cucu. Rahasia khusus yang sering saya rekomendasikan adalah kombinasi minyak kelapa dengan tempe. Minyak kelapa membantu tubuh menyerap vitamin K2 dari tempe lebih baik. Kombinasi ini membuat tulang lebih kuat.
Sendi lebih tahan banting dan risiko nyeri berulang menurun drastis. Minyak kelapa, rahasia lutut bebas nyeri. Mulai besok, coba tambahkan minyak kelapa murni dalam masakan dan pijat sendi dengan lembut sebelum tidur. Jika Anda setuju dengan manfaat minyak kelapa, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba rahasia sederhana ini untuk sendi lebih sehat. Sekarang, Anda sudah tahu 6 makanan sederhana plus 1 rahasia khusus untuk membantu mengurangi nyeri kaki dan nyeri sendi. Mulai dari daun kelor yang kaya kalsium, tempe dengan vitamin K2, ikan kembung penuh omega 3, kacang tanah yang memperkuat jaringan, bayam merah yang melancarkan aliran darah, hingga minyak kelapa murni yang bisa dipakai dari dalam maupun luar. Semuanya adalah makanan lokal, murah dan mudah. Anda dapatkan di pasar sekitar rumah. Ingat, sendi yang sehat bukanlah mimpi. Setiap suap makanan yang tepat adalah obat alami untuk tubuh Anda. Tidak perlu menunggu sakit bertambah parah. Mulailah dengan langkah kecil besok pagi. Tambahkan satu saja dari makanan ini ke menu harian Anda. Lalu rasakan perbedaannya setelah beberapa minggu. Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Masih mau bergerak bebas tanpa rasa sakit. Jangan biarkan nyeri lutut mencuri kebahagiaan Anda bersama keluarga atau cucu tercinta. Bayangkan betapa indahnya berjalan ringan di pagi hari, tanpa rasa takut setiap kali melangkah. Besok pagi mau mulai? Itu pertanyaan yang hanya Anda bisa jawab. Dan jawaban Anda akan menentukan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe di kanal Iriana Winarsih. Bagikan juga video ini kepada teman, tetangga, atau keluarga yang sedang berjuang dengan nyeri sendi. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang bisa terbantu. Jangan lupa, tulis di kolom komentar angka 9 jika Anda merasa siap untuk hidup lebih sehat di atas usia 65. Atau tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda jika ada topik kesehatan lain yang ingin saya bahas. Saya akan membaca setiap komentar, karena kita semua sedang membangun komunitas sehat bersama. Anda hidup penuh makna bersama keluarga, tanpa dibatasi oleh nyeri sendi. Dan semua itu bisa dimulai dari piring makan Anda sendiri.